lagi dengan saya Sonia Cindy Amanik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, Prodi Sosiologi Agama di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baik, pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu warga yang ada di Desa Sanggabaru terkait mengenai pendidikan kepada generasi muda di masa pandemi. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah seorang warga yang ada di Desa Sanggabaru bernama Bapak Sondang Mani. Baik Pak, perkenalkan saya Sonia Cindy Amanik. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Kristen. Saya berasal dari Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya ingin meminta sedikit waktu Bapak untuk saya wawancarai mengenai pendapat Bapak bagaimana pendidikan kepada generasi muda di masa pandemi ini. Terlebih dahulu Bapak saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Nama saya Sondang Mani yang berasal dari Desa Sanggabaru, Celulusan, Kecamatan Gunung Muria, Kabupaten Aceh Singkil. Kalau boleh tahu profesi Bapak sehari-hari apa Pak? Sebagai karyawan swasta yang Dalam ada di PT Sopindo di Lebu Utara ini. Baik Pak. Di sini saya memohon izin kepada Bapak untuk meminta sedikit waktu Bapak untuk saya wawancarai mengenai pendidikan kepada generasi muda di masa pandemi, khususnya bagi generasi muda yang ada di Desa Sanggaberu. Nah, sebelumnya saya ingin mengetahui Pak, bagaimana keadaan pandemi di Desa Sanggaberu ini Pak? Kalau masalah pandemi COVID-19 pada saat ini, kalau di desa ini sebenarnya pemerintah menganjurkan harus mematuhi anjuran dari kesehatan, tapi kalau di masyarakat yang bisa kami lihat sepertinya tidak mematuhi lagi. Masyarakat tidak mematuhi peraturan yang ada dari pemerintah itu, karena masyarakat tidak percaya lagi bahwa ada COVID-19 itu. Begitulah yang saya lihat di masyarakat sekitar ini. Baik Pak. Lalu seperti yang Bapak katakan tadi, banyak masyarakat yang sudah tidak menghiraukan mengenai pandemi COVID-19 ini. Sebagian ada yang percaya, ada yang kurang yakin. Lalu bagaimana dengan keadaan pendidikan yang ada di Sanggaberu seperti sekolah-sekolah, apakah sudah dibuka kembali Pak? Kalau masalah pendidikan di sekolah sebenarnya udah dibuka, tapi itulah cara guru atau dari dinas sana mengaturkan anak sekolah itu, ada yang bermasker, yang menjaga jarak, dan ada yang bergiliran untuk masuk ke sekolah, gitulah dia. Oh, berarti tidak seperti kegiatan belajar sebelumnya ya Pak ya? Tidak. Baik Pak. Langsung saja Pak, di sini saya ingin menanyakan bagaimana sebenarnya menurut Bapak atau hal yang dapat Bapak lihat di masa pandemi ini, bagaimana pendidikan ataupun pendidikan bagi generasi muda ketika pandemi ini secara tidak langsung akan seperti yang kita hadapi hampir sudah mencapai 1,5 tahun. Lalu kalau menurut pandangan Bapak, ketika pandemi ini berlangsung cukup lama, bagaimana pendidikan yang akan didapatkan oleh generasi muda Pak? Kalau dilihat di segi positifnya, ya seperti anak sekolah lah kita bilang dulu kan, Ya Pak. mulai dari SMP ke tingkat menengah sampai ke juruan kuliah, ya segi positifnya sebenarnya dari teknologi, Keahlian dalam teknologi ya Pak? keahlian dalam teknologi, bisa dikatakan yang kurang bisa, yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah segi positifnya, sudah bisa memainkan Teknologi. teknologi. Ya Pak. Tapi lebih kalau dibandingkan dengan negatifnya, lebih banyak negatifnya atau merasa kerugian oleh anak sekolah sekarang ini. Satu, aturan bisa dia sebenarnya bisa bertatap muka dengan gurunya atau dosennya, tapi dengan COVID-19 yang ada, yang kita hadapi pada saat ini, menjadi tidak bisa bertatap muka dengan guru yang ada.
baru terus cara belajarnya pun kayak manalah online kan. Iya Pak, benar-benar. Banyaklah sangat merugikan anak-anak sekolah generasi penerus pada saat ini, gitulah dia. Oh, berarti kalau misalnya dilihat dari sisi negatif seperti yang Bapak katakan tadi, lebih banyak penguasaan teknologi, lebih ahli dalam penggunaan teknologi. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi juga ada dampak negatifnya, yaitu banyak yang menguras waktu, kira-kira seperti itu kan Pak. Jadi menurut Bapak ketika pandemi ini berkelangsungan sangat panjang, bagaimana tingkat pendidikan yang akan diperoleh generasi muda Pak? Apakah semakin membaikkah? Apakah menurut Bapak cara pendidikan ataupun tingkat pendidikan yang didapatkan siswa pada saat ini apakah lebih baik ataukah menurut Bapak secara intinya saja eh, pendidikan secara online maupun offline lebih baik mana Pak? Tatap muka ataupun secara online Pak? Udah pasti lebih bagus kalau offline tetap muka langsung dengan guru atau dosen generasi muda pada saat ini atau anak sekolah, dibanding dengan online yang melalui handphone atau alat elektronik yang lainnya. Karena kenapa saya katakan seperti itu, karena udah lebih 1 tahun pandemi ini, karena kami lihat karena di rumah pun ada juga anak dari anak sekolah, karena sangat dirugikan oleh situasi pandemi ini. Jadi kepada pemerintah khususnya di Indonesia ini, tolonglah segera diselesaikan dengan pandemi ini agar supaya anak-anak atau generasi muda, generasi penerus kita di Indonesia ini, di negara ini, agar lebih maju lagi dengan belajar tatap muka oleh guru-gurunya dan dosen-dosen yang ada. Itulah harapan kami dari masyarakat, supaya generasi penerus yang ada di negara ini menjadi generasi penerus yang baik atau yang berkualitas. Itulah harapan kami dari masyarakat. Baik Pak, terima kasih sebelumnya mengenai penjelasan Bapak bagaimana dengan pendidikan pada generasi muda di masa pandemi ini. Jika dilihat dari sudut pandang karakter yang dimiliki setiap siswa maupun mahasiswa, bagaimana menurut Bapak karakter generasi muda yang ada pada saat ini? Apakah semakin baik dengan situasi seperti ini atau tidak Pak? Boleh dijelaskan Pak? Masalah karakter generasi muda pada saat pandemi ini, bisa dikatakan orang tua merasa kadang-kadang dibohongi oleh generasi muda atau generasi penerus. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, wajib mempunyai handphone. Jadi karena online dia harus memiliki handphone. Jadi orang tua yang kelas menengah ke bawah itu merasa keberatan sebenarnya untuk memberikan handphone, mengasih handphone kepada anaknya. Tapi itulah dia, harus ya seperti itu. Tapi yang sangat disesalkan oleh orang tua, ketika dibelikan handphone, dipikir orang tuanya sungguh-sungguh belajar seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Ternyata si anak atau si murid ini, siswa ini, malah mempergunakan tidak semestinya. Jadi itulah salah satu kerugian yang dihadapi oleh masyarakat atau orang tua. Banyaklah alasan murid atau anak-anaknya yang belajar online lah, tapi dia tidak sungguh-sungguh untuk belajar. Jadi makanya saya bilang karakter anak bisa dikatakan udah makin menurun begitulah ya. Baik Pak, terima kasih buat waktu dan kesediaan Bapak untuk saya wawancarai mengenai tugas saya ini. Semoga seperti yang Bapak katakan tadi, harapan kita semoga saja keadaan lekas membaik supaya pandemi ini segera berakhir, supaya pendidikan bagi generasi muda yang akan datang semakin membaik, supaya semakin meningkat bukan semakin menurun seperti harapan kita tadi bersama-sama Pak.
Terima kasih atas waktunya Pak, saya ucapkan terima kasih Pak. Iya, bisa. Baik, setelah mendengar pendapat-pendapat dari yang disampaikan oleh Bapak Sondang Manik yang merupakan salah satu warga yang ada di Desa Sangaberu, dapat kita lihat bahwa begitulah pendidikan yang didapatkan oleh generasi muda di masa pandemi ini, di mana ia mengatakan lebih condong atau lebih cenderung lebih menurun pendidikan yang didapatkan oleh generasi muda. Oleh sebab itu bersama-sama marilah kita berdoa dan berharap supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas perhatian semua telah mendengarkan video saya ini. Semoga apapun yang menjadi harapan kita di masa pandemi ini boleh tercapai. Sekali lagi salam sehat, tetap jaga kesehatan, tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan supaya kita sama-sama boleh membangun Indonesia menjadi lebih maju. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.